kita bertemu lagi pada hari ini untuk sama-sama beribadah. Saya yakin dan percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Mari saya berikan waktu beberapa saat untuk kita boleh mempersiapkan diri kita. Mari kita tenangkan hati kita, persiapkan diri kita lebih baik. Untuk handphone yang belum di silent, boleh di silent dulu. Mari kita berikan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan hari ini. Mari kita naikkan pujian ini. Mari kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your love.
Kami tahu Tuhan, kami ada di tempat ini itu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kekuatan kami Tuhan. Itu semua anugerah dari-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau pakai anugerah ini Tuhan. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, biar puji-pujian yang kami naikkan, biar puji-pujian yang kami nyanyikan boleh menjadi dupa yang kami diharapkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin dari mulai sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di tempat ini di Alberta, sebab Tuhan beserta kita. Amin. Alberta, Tuhan beserta kita. Mari kita menari bagi Dia lebih lagi. Allah ada
persilakan Bapak Ibu Saudara untuk boleh duduk. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita siapkan hati kita untuk menerima taburan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita minta Tuhan buka hati kita supaya kita bisa mengerti rencana yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ajar kami mengerti Tuhan segala rencana-Mu. Ajar kami berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu segala rencana-Mu ajaib bagi kami. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
kalau kami boleh beribadah secara onsite. Kami menantikan, kami merindukan, dan kami mendoakan. Dan sekarang kami bisa menikmatinya. Kami percaya di tempat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Karena daripada mula ada pertolongan. Kami semua punya kebutuhan. Dan kami percaya Engkau sanggup menolong kami. Sehingga orang-orang yang lemah Tuhan akan kuatkan. Bahkan yang sakit Tuhan juga sanggup sembuhkan. Ada banyak persoalan yang mungkin tidak bisa kami ceritakan, tapi kami yakin Engkau adalah jawaban. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman pagi ini. Biar hanya nama Engkau Bapa satu-satunya dimuliakan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Izin buka masker ya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Bacaan firman Tuhan bersumber dari ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Saya akan baca ayat 16, Bapak Ibu 17, kita berselang-seling. Nanti pada ayat yang terakhir 20 kita membacanya sama-sama. Matius pasal yang ke-28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Silakan. Ketika melihat dia, mereka melihatnya dalam beberapa orang Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bersama-sama. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat pagi ini adalah membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Amin, saudara. Khotbah ini berjudul penanaman dan pertumbuhan gereja. Penanaman dan pertumbuhan gereja. Ini selaras dengan tema Sinode GBI di tahun 2022, Tahun Kesehatan Rohani. Tepatnya di bulan Oktober yang sedang kita jalani ini, GBI juga berulang tahun yang 52. Dan kita bisa menikmati bersama-sama. Dan hal yang sangat istimewa dalam ulang tahun GBI yang 52 ini adalah rekonsiliasi, di mana GBI dan Kudus musuhan 52 tahun. Dan di bulan ini temenan lagi. Kenapa? Karena ada masa lalu. GBIS lebih tua dari GBI. Dan karena kesalahpahaman, ketidakcocokan akhirnya pisah. Seperti dalam Alkitab, kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Dan berakibat jadi permusuhan 52 tahun. Waktu lama banget itu. Tapi di tahun ini, generasi di mana Ketua Sinode Bapak Pendeta Rubin Adi mengadakan sebuah mediasi. Dan salah satu tokoh di Kebis, anaknya kawin sama gembala GBI, Bapak David Cokro. Dan ini memudahkan untuk rekonsiliasi terjadi. Ini keistimewaan di ulang tahun 52. Pada minggu ini, gereja mengambil tema penanaman dan pertumbuhan gereja. Gereja berasal dari bahasa Portugis, dan mungkin kita mengadopsi dan kita pernah juga disinggahi sama Portugis cukup lama. Dari bahasa Portugis, igreja, maka Indonesia mengambil kata gereja. Dan itu hampir sama dengan bahasa Yunani adalah eklesia. Keluar, eklesia atau kaleo adalah memanggil.
Jadi bicara tentang gereja artinya Tuhan memanggil kita keluar dari mana? Dari tempat gelap, dan kita dipindahkan ke tempat terang. Jadi gereja ini tempatnya terang. Jadi kalau sudah ada di gereja tapi suka gelap, nah jangan-jangan kita belum di gereja. Eklesia merupakan persekutuan. Jadi orang-orang yang telah dipindahkan ini dikumpulkan, berarti memang kita nggak bisa sendiri. Tadi pagi dalam khotbah GKI, Pendeta Peter berkata, calon pendeta kami dikumpulkan di Pulau Edam. Saya nggak tahu di Pulau Edam di mana, mungkin perlu dicari juga. Di pulau itu ada sebuah mercusuar yang tingginya 50 meter. Dan semua calon pendeta harus ada di ketinggian 50 meter. Dan kemudian ditebar tali ke bawah. Dan semua harus satu-satu turun lewat tali itu. Saya mendengarkan, saya menyimak apa sih yang dimaksud dengan cerita ini. Dia mengatakan, sebelum kami melakukannya, sebelum saya melakukannya, maka senior saya berkata, Peter, yang pertama kamu harus yakin bahwa kamu bisa. Yang kedua kamu juga harus yakin bahwa Tuhan pasti menolongmu. Tapi yang ketiga itu mengagetkan saya, kamu juga harus percaya kepada orang lain yang mempersiapkan tali. Jadi artinya sukses kita ke depan, sukses sebuah gereja bukan tergantung dari satu orang, yaitu saya. Bukan juga hanya kita bertarung menghadapi persoalan hanya kita dengan Tuhan, tidak. Tapi juga butuh orang lain. Kita mesti yakin ada orang-orang tepat di sekitar kita, dan kita mesti mempercayai mereka bagian daripada sukses kita ini. Dari satu perikop bacaan kita, mari sama-sama kita belajar 3 alasan mengapa kita mesti melakukan penanaman dan pembangunan gereja. Jeff Hammond, tokoh yang selalu suka memberitakan akhir zaman, dia mengatakan bahwa 5 jawatan Tuhan itu ibarat sebuah organ pada tubuh manusia. Kepala adalah Kristus, tangan kanan dan tangan kiri adalah rasul dan nabi. Kaki kanan dan kaki kiri ini bicara tentang penginjil dan guru agama. Satu lagi Pak, yaitu gembala, dan adanya di jantung. Jadi kalau kita bicara tentang penanaman dan pertumbuhan gereja, ini erat hubungannya dengan pengembalaan. Penginjil, orang bertobat, kita bisa pisahkan, kita langsung cari tempat lain. Begitupun pengajar berpindah-pindah, tapi gembala nggak bisa, dia harus tetap di tempat. Dan gembala itu punya keistimewaan, kata Jeff Hammond, kan letaknya ada di jantung Tuhan. Tangan dan kaki bisa rada jauh, tapi jantung sangat dekat, sangat dekat. Jadi kalau begitu, suatu saat jika saudara ditawarkan atau terpanggil menjadi seorang gembala, jangan merasa, aduh, saya nggak mau, itu bukan talenta karunia saya. Jangan, itu panggilan yang sangat mulia. Saudara perlu doakan, saudara perlu orang lain untuk mengcover, menolong, melengkapi saudara. Kenapa? Karena panggilan itu sangat istimewa. Sangat istimewa. Mari bersama-sama kita akan lihat 3 alasan mengapa kita mesti melakukan sebuah church planting atau penanaman gereja dan pertumbuhan gereja. Dimulai pada ayat 17 dan 18 ketika melihat dia. Jadi murid-murid melihat Yesus, ada kontak mata. Nah dalam hal ini kalau kontak mata kita cuma lihat Yesus buang wajah, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita lihat Yesus dan Yesus lihat kita, nah ini yang sesuatu yang saya mau katakan. Alasan pertama dalam penanaman gereja, karena Yesus mau berpartner dengan kita. Yesus mau berpartner dengan kita. Dengan siapa saja. Mazmur 123 ayat 2, lihat, seperti mata para hamba, laki-laki memandang kepada tangan tuannya, dan seperti hamba perempuan memandang tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan tangan kita siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yang setuju bilang amin. Tangan kita siap. Matthew Henry berkata, tanpa Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Tapi jangan lupa, tanpa kita Tuhan juga nggak mau lakukan apa-apa. Jadi Tuhan mau berpartner dengan kita. Ayat 17 bagian awal, mereka menyembahnya.
Jadi siapakah yang mau berpartner? Dia harus orang yang suka diam di baitnya Tuhan, suka menyembah, berdoa, memuji, menyanyi, menyembah. Dan kemudian ayat 17 selanjutnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, untuk nggak ragu, kita juga mesti suka belajar firman-Nya. Dalam sebuah pertemuan ibadah tidak bisa dipisahkan dari pemberitaan Alkitab. Pak, kita mau doa pagi, renungan singkat 15 menit, puji Tuhan. Lagunya Pak 1 jam, wah luar biasa ya, kebanyakan lagu. Tapi di satu gereja ketika lagu sudah 1 jam, khotbah sudah seberapa jam, 45 menit lebih digunakan buat saat teduh. Dan saat teduh itu membaca firman Tuhan. Ada musik yang mengalunkannya, ayat-ayatnya sudah disiapkan. Oh, ini juga firman Tuhan. Beberapa orang langsung merespon, amin, haleluya, yes. Khotbahnya udahan kan, lagunya juga udahan, tapi firman Tuhan diperdengarkan, dibaca di dalam keteduhan, di dalam keteduhan. Supaya apa? Supaya semakin dengar firman, ada pesan-pesan yang kita bisa tangkap. Supaya kalau dengar firman yang mencong-mencong dilempengin. Supaya kalau mendengar firman yang semangatnya loyo dibangkitkan kembali. Wah, kalau begitu ketika dengar firman, kita semakin jauh daripada keraguan. Semakin kokoh, berani melangkah ke depan. Masih pada hal yang sama, Tuhan inginkan kita berpartner dengan Dia. Ayat 18, Yesus mendekatinya dan berkata, Yesus mendekati dan berkata, saya mendekati Paul. Dan ngomong, berarti secara pribadi, ngapain, kenapa enggak ke sebelahnya, kenapa enggak yang lain? Nah, ada sesuatu yang penting buat Paul. Apa tujuan saya? Memperlengkapi dia. Memperlengkapi dia. Jadi di bagian ini Tuhan ingin berpartner dengan kita, itu orang-orang yang siap untuk diperlengkapi. Aduh, saya kan mau diperlengkapi karena saya belum sempurna, Pak. Saya masih banyak kekurangannya, Pak. Gak apa-apa, kata Tuhan, karena yang aku pilih adalah yang mau. Berikutnya aku yang memperlengkapi. Wah, luar biasa. Kepadaku telah diberikan segala kuasa, kata Tuhan Yesus. Kepadaku diberikan segala kuasa. Wow, sorga memberikan kuasa. Tentu ini kuasa yang bukan sembarangan. Kalau cuma betulin motor itu bukan kuasa. Tapi kuasa menundukkan kuasa kegelapan, penguasa di udara, setan-setan. Ini kuasa yang dibutuhkan, kuasa yang dinamis. Ketika dokter sudah angkat tangan, orang terdiam dan berkata ini mah nggak bisa. Kita butuh kuasa untuk apa? Untuk membuka jalan, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati. Wah, kok bisa ya? Betul, yang dunia nggak bisa, kuasa surga bisa. Yang setuju bilang amin. Dan Tuhan sediakan itu. Masa gerejanya nggak seperti Pantekosta? Bukan, ini bukan bicara Pantekosta, ini bicara firman Tuhan. Kuncinya satu, percaya nggak? Kalau nggak percaya, ya udah nggak apa-apa. Tetap kita saudara. Cuma kalau nggak percaya, kita nggak terima. Dan kalau kita nggak terima, kalau kita sedang dihadapkan dengan hal sulit seperti tadi, nggak bisa lakukan apa-apa, jangan marah. Jangan marah. Dan kalau orang lain melakukan itu, kita juga jangan kemudian akhirnya jadi apa? Oh, gimana-mana gitu, itu pasti kuasa kegelapan dia, pasti itu setan-setan. Jangan. Kita tubuh Kristus. Dan kenyataannya waktu kita datang ke lapangan, waktu pergi ke tempat yang lebih jauh, persoalan-persoalan sifatnya magic, perdukunan itu begitu banyak. Begitu banyak. Dan kita nggak cukup dengan kekuatan kita, nggak cukup. Jadi Tuhan ingin memperlengkapi buat setiap kita yang merindukan otoritas kuasa surga. Dan Tuhan menyediakan ini bagi yang mau, bagi yang percaya. Dalam ayat 18 selanjutnya, dan kuasa yang di bumi. Waduh, yang di bumi ini adalah kuasa umum. Mengapa kita mesti memilih sekolah yang terbaik, kuliah di kampus yang terbaik, dan kita mesti ambil lagi tambahan-tambahan khusus, bahkan sampai yang melanjutkan S2 di sekolah yang terbaik. Ini adalah perkara bumi. Dan perkara bumi inilah yang saya namakan sebagai Tuhan kasih kesempatan ransel kita yang tadinya kosong, kita mulai isi. Ada orang-orang jago matematika, accounting, ada orang jago bahasa bisa 5, 4 atau mungkin 7 bahasa. Yang lain lagi ada yang punya keterampilan, bisa ini, bisa itu, bisa masak, bisa bikin kue, bisa gunting rambut, bisa bikin baju, keterampilan. Dan itu dari bumi. Pada waktu kita mau sekolah, pada waktu kita mau belajar, tentu mesti bayar. Jarang sekali sekolah gratis.
Berarti ada yang kita mesti keluarkan, betul, untuk mendapatkan, betul. Tapi itu isi ransel. Kalau melihat anak saya Jojo, aduh ngeri. Dia pernah kalau cerita mesti begini, aduh kalau papa dulu nggak tolong saya sudah masuk penjara. Kenapa? Kriminal. SD aja udah masukin rapor. Dan penabur sampai bawa ke pusat. Mau diapakan anak ini? Dan saya sampai setengahnya bukan hanya minta maaf, tapi termohon-mohon, Bapak, Ibu, tolong. Kalau sampai dihukum, saya lagi dihukum, jangan anak saya. Tapi kamu beroleh kemurahan, kasih kesempatan satu kali lagi. Dan saya janji akan jagai, didik anak saya supaya nggak mengulangi hal yang sama. Tolong. Dan penabur memberikan kerahasiaannya. Dibebaskan, tapi dengan catatan tak mengulangi hal serupa, sakit capek. Dan Jojo sering bilang, dulu nyaris masuk penjara kalau papa nggak tolong. Tapi ya udah dulu. Di SMP ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat sebuah retret. Dan dia mulai naik. Dia SMA 10 besar. Dan dia masuk UI di elektro. Kenapa? Jatuh cinta. Putus. Tapi waktu putus di berhadapan dengan saya sambil menangis. Saya bilang ini ada dua. Mau racun, kita mau singkong. Kalau mau racun, naik ke apartemen lompat, nggak usah pakai parasut. Tapi kalau mau singkong, ini kesempatan nggak ada pacar, bisa konser, amin. Bisa fokus. Dan dia pilih, papa saya mau fokus. Ya udah kalau papa saya mau ambil S2, saya bilang doa dulu. Dan waktu sudah setuju S2 diambil di IPS, yang ada keakhirnya di Jakarta di sebelah Astra gedungnya. Berbarengan pula dengan pandemi. Dan pada waktu itu dia lolos ke 3.000 orang, seleksi menjadi 1.000, seleksi lagi menjadi 100 orang, dia lolos untuk sekolah Google. Dan dia bertanya kepada saya, Papa ini gimana, ini jadwal kuliah, ini ada jadwal Google. Saya bilang, minta postpone, kuliah belum, dia minta postpone. Supaya 1 semester kamu nggak perlu bayar, tapi kamu bisa ikut Google. Dan kemurahan ITS dalam masa pandemi mengizinkan untuk postpone setengah tahun. Dan dia ikut Google. Waduh, saudara, semuanya serba bahasa Inggris. Jadi belajar siang dan malam. Tapi lagi sekali saya berkata, untung gak punya pacar. Fokus. Pekerjaan di Mandiri juga fokus. Waduh, gila-gilaan, saudara. Dan kalau seperti ini bisa dia alami. Dia alami. Dia bisa nyusut badannya, saudara. Kenapa? Karena lupa makan. Kerja terus. Di Google dia menjadi juara 2. Dari nomor 1 terbaik, dengan berbagai macam pembelian dia terima. Saya bangga, kenapa? Karena dia berhasil mengisi ranselnya dengan baik. Dan kemudian sesuai dengan komitmen, dia melanjutkan studi S2-nya selama masa pandemi. Dia menjadi siswa terbaik. Kenapa? Lulus tercepat 1,5 tahun. Dan dengan IPK 3,97. Saya bilang itu nyaris kumlot, dia marah-marah. Oh, kenapa mesti marah-marah? Iya, teman saya bantu nilai yang 4,0. Bayangin, saya itu. Itu kan sedikit ganggu dia dengan satu kenyataan. Apakah dengan 397 masih bersyukur? Coba kamu lihat berempat, kamu diusung ke depan sebagai 4-4-nya yang lulus terbaik. Di masa pandemi nggak pernah ke kampus, bisa lulus 1,5 tahun. Sehingga kata ketika di Mandiri tahun kedua dan dia dipanggil sama atasannya, dia diangkat jadi manajer 2 tahun sudah jadi manajer. Ini miracle. Setengah tahun kemudian dia dipanggil lagi dan saya lihat kenapa dipanggil lagi? Apakah ada sesus takut pada mau keluar, saudara? Tapi ketika dipanggil dia dinyatakan kamu dinaikkan grade, kamu dinaikkan gaji dan status kamu adalah senior manager. Saya tarik. Masih terlalu muda buat umur seperti dia. Belum genap 27 tahun. Tapi sudah mengenyam banyak hal. Dan sekarang banyak startup seperti ini peminat dia. Lewat mereka mencari tenaga kerja atau headhunter. Dan dia bertanya, apa kalau saya pindah ini bisa lebih dan lebih. Saya tadi tahun krisis. Ini tahun krisis. Kalau kamu nggak kerja aja, rumah ini masih bisa kasih makan. Tapi seadanya. Gak usah terlalu sampai serata. Mandiri masih butuh kamu karena isi ransel kamu cukup banyak. Dan kamu jangan kemudian kehilangan kesetiaan. Berdoa, cari tahu dulu.
dan berkati mandiri minimal sekitar 5 tahun. Ini baru masuk di tahun ke ransel. Kenapa sampai pencari tenaga kerja bolak-balik telepon dia dengan janji ini dan itu? Karena ransel. Dia seorang analisis data yang cukup baik di Mandiri, dan bank-bank lain menghendaki dia, startup menghendaki dia. Kenapa enggak yang lain? Karena isi ransel. Isi ransel. Kita perlu kuasa dinamis dari sorga, tapi Tuhan juga ingin ransel kita dipenuhi secara cicilan satu persatu. Bagian yang kedua firman Tuhan dalam ayat yang ke-19, kalau tadi yang pertama dari 3 alasan membangun penanaman dan pertumbuhan gereja karena Yesus mau berpartner dengan kita, maka sekarang yang kedua dalam ayat 19, karena Yesus ingin serahkan tongkat estafet kepada kita, serahkan tongkat estafet kepada kita, khusus kepada ke-11 muridnya pada waktu itu, karena Yesus sebentar lagi akan naik ke sorga. Dan pelayanan ini nggak boleh vakum, ini mesti diserahkan tongkat estafetnya kepada mereka. Rasul-rasul ketika menjelang tahun 70-an dan kesana satu persatu mulai jadi tua dan meninggal, gereja mesti terus berkembang dan tongkat estafet kembali mesti diserahkan kepada generasi selanjutnya. Izinkan berkenaan dengan bagian ini, Yesus ingin beri tongkat estafet kepada kita. Yang pertama, karena dia ingin bangun tim kerja yang militan. Tim kerja yang militan. Kita harus punya tim kerja yang militan. Dan supaya menciptakan tim kerja yang militan, kata ayat 19, jadikanlah. Ini soal bentuk. Bukan langsung berkata seperti sulap, tidak bisa. Tapi ini satu proses, jadikanlah. Ini sebuah proses. Sebuah proses. Gereja ingin jadi kuat, sebuah proses. Dan setiap proses pasti menyakitkan, setiap proses pasti butuh waktu, dan itu butuh kesabaran, proses. Dan proses ini saya sebut sebagai kita bersedia disekolahkan. Jadi nggak bisa khotbah seperti zaman-zaman awal-awal gereja ini, orang nggak sekolah, kita bisa khotbah, menafsirkan ayat-ayat ini dari Tuhan, ya Tuhan yang sama tapi ngomong kok yang lain berbeda gitu. Nah, tapi buat orang-orang yang belajar, dia bisa tahu literasi, penerjemahan, dia bisa tahu histori, dia bisa tahu tentang keadaan sosialita pada waktu itu. Wah, ini dihubungkan tentang histori, tentang penerjemahan kata, tentang keadaan budaya pada masa itu. Ini lebih presisi, ini lebih presisi. Kok Pak ini khotbah seperti itu, kok khotbah seperti itu. Bukan siapa di antara kita yang salah, tapi siapa di antara kita yang sesuai dengan Alkitab. Dan untuk seperti itu mau nggak mau mesti sekolah, mesti belajar. Dan setiap kita yang belajar akan termangu-mangu, oh kayak gini, berarti baru tahu dari apa yang kita nggak tahu. Dan terus belajar, lama-lama jadi banyak tahu. Dan terus belajar, akhirnya jadi kita berpengetahuan bisa jadi pandai cerdas. Kenapa ada belajar? Pada ayat yang ke-19 dikatakan jadikanlah semua bangsa. Garis bawahi perkataan semua bangsa. Kita mesti punya visi besar. Kita ingin rindu memenangkan Sunter Utara. Bagus. Tapi bukankah ada Sunter Selatan? Lebarkan sedikit visi kita. Ya, kita akan berdoa buat Sunter. Bukankah itu bagian dari sebuah daerah namanya Jakarta Utara? Tuhan, aku berdoa buat Jakarta Utara. Bukankah itu hanya bagian daripada Jakarta? Wow. Besarkan visi kita akan menjangkau luar negeri, amin. Tapi Indonesia dulu Pak, ada 34 provinsi, ada ratusan kabupaten, ada ribuan kecamatan, ada puluhan ribu desa atau kelurahan. Begitu luas ladang misi di Indonesia ini. Tapi jangan pernah berpikir supaya semua jadi Kristen, belum tentu semua jadi Kristen. Secara kontekstual, walaupun mereka berkopiah, berkerudung, tapi mereka menyebut nama Yesus, itu pun sudah satu keberhasilan dalam penginjilan. Beberapa yang lain masih pasang dupa, tapi sambil pasang dupa nggak arah pikirannya ke foto atau ke sebuah siolo, tapi pikirannya adalah Kristus tolong, Yesus tolong. Kontekstual. Dan orang-orang seperti ini pun dibenarkan. Kenapa? Karena situasi belum mengizinkan dia untuk melepaskan dionya, melepaskan berbagai atribut keagamaan yang lamanya. Kenapa? Karena dia melepaskan, dia mati. Tapi hatinya sudah berseru-seru kepada Tuhan. Dan itu pun keberhasilan sebuah penginjilan.
Dan jumlah orang yang seperti ini jumlahnya di atas 20% Indonesia ini, di atas 20%. Nah, kekristenan terdaftar baru sekitar 14-15% kekristenan yang terdaftar. Saya salah satunya KTP agama Kristen. Saya termasuk 15% itu. Tapi orang-orang secara kontekstual itu jumlahnya di atas 20%. Di atas 20%. Laporan misi, survei dari teman-teman navigator. Kenapa mereka nilainya begitu banyak, itu 20%? Navigator berkata 80% penginjilan mengajak mereka percaya. Mengajak mereka percaya. Tidak hanya mendoakan, doa syafaat, doa keliling, tapi berani mengajak mereka percaya. 80%. Gereja banyak yang berdoa, nggak salah. Gereja banyak yang mengadakan marching prayer sambil keliling sultan, nggak salah. Tapi laporan survei daripada para misi di navigator, 80% orang percaya kepada karena ada yang ngajak. Nggak selalu bawanya ke Alberta, tapi mengajak percaya. Tapi Pak, saya masih agama lama, nggak apa-apa. Yang penting percaya dulu. Tapi Pak, sebelum semua pasti nggak apa-apa, yang penting percaya dulu. Para navigator memberikan privilege, hal-hal yang sangat khusus untuk mereka. Kenapa? Karena mereka belum sanggup untuk bertumbuh secara cepat. Kasih kesempatan bertumbuh secara perlahan. Kalau sudah sampai Salamatina, itu orang yang tidak bisa tarik kembali. Dia sudah mendeklarasikan kekristenan. Dia menceritakan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu Salamatina. Tapi kan nggak semua orang seperti Salamatina. Tapi kita bisa bawa mereka untuk percaya secara kontekstual. Dan orang nggak berat. Yang berat adalah mesti ke gereja, mesti nggak boleh lagi pegang abu dan sebagainya. Saya udah kompromi, tapi saya mengatakan daripada mereka belum percaya, tapi biarkan percaya satu jendela ini. Kita buka untuk dia tongolkan muka dan hatinya. Kasih kesempatan. Pada ayat yang ke-19 kita mesti membangun kedewasaan. Kalimat berkata dan baptislah mereka. Baptislah mereka. GBI mempercayai dalam pengakuan iman GBI juga baptisannya secara salah. Tapi saya tidak mempersoalkan tentang cara baptisan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah 5 hal berikut. Yang pertama, baptisan adalah pengganti hukum sunat. Pak, orang Kristen perlu disunat, dia perlu untuk kesehatan, tapi bukan karena hukum Taurat. Yaitu supaya saya diselamatkan. Kalau kita disunah karena hukum Taurat, maka hukum yang lain kita mesti lakukan. Dan satu gagal, semua gugur. Kita lepas daripada hukum kasih karunia. Nah, Kristus mati dan bangkit ingin apa? Ingin menolong kita. Dan baptisan ini mengganti hukum sunnah. Pak, saya nggak disunat, tapi saya percaya Yesus. Apakah cukup? Cukup. Karena engkau dan saya hidup dalam hukum kasih karunia. Apakah kita sedang membatalkan hukum Taurat? Tidak. Tapi kita sedang memegang yang sempurna. Baptisan adalah bukti ketaatan kita kepada hukum Bapa. Ada banyak hukum Bapa berikan lewat Yesus, dan ada dalam Alkitab kita banyak sekali. Salah satunya baptisan. Kalau gitu, tante saya mau dibaptis, engkau taat kepada hukum Bapa. Upah taat tentu adalah berkat. Tentu adalah berkat, dan jangan selalu berhubung materi. Tentu materi salah satunya. Ada banyak berkat yang lain. Berkat yang lain. Jadi waktu kita dibaptis adalah membuktikan kita itu taat. Yang ketiga, kita dibaptis. Kita mengambil keputusan bersatu dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Mati, tanggalkan hidup lama. Bangkit, mengenakan hidup baru. Dan yang keempat, baptisan merupakan langkah kita lepas daripada kutuk dan hidup lama. Lepas daripada kutuk dan hidup lama. Dan orang-orang dibaptis, otomatis dia berkata, oh, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama masih pasar gotre, masih suka karuan apa, masih suka kedukun dan keceri pandai orang-orang yang disebut sebagai paranormal. Itu mesti ditinggalkan sama sekali. Itu mesti ditinggalkan. Dulu bisnisnya kotor, modal cipua, sikat sana, sikat sini, saya memakan pantat, ini jajal. Nipu orang, kabur dan sebagainya, itu hidup lama. Kita mesti tinggalkan. Jadi kita mengenakan
cara hidup yang baru yang disebut sebagai buah pertobatan. Yang terakhir soal baptisan. Baptisan pada waktu itu adalah satu ikrar menggabungkan diri sebagai anggota resmi keluarga ilahi, gerejaku, keluargaku, gerejaku. Tapi salah satu tandanya engkau terhisap di dalam itu karena engkau sudah dibaptis. Itu sebabnya lembar sertifikat gereja Alberta diberikan kepada saudara, membuktikan bahwa saudara jemaat sah gereja ini. Suatu waktu di mana engkau akan diberkati, maka sertifikat ini berlaku. Karena Alberta di GBI, maka ketika menikah di tempat lain dan di GBI juga, maka ini pun berlaku. Sah. Sah. Kita perlu membangun tingkat kedewasaan. Orang-orang yang sudah percaya terus didukung, didorong supaya ambil bagian dalam baptisan, terjemahkan 5 penerangan tadi. Ini penting. Ini penting. Estafet berarti terima dari senior, teruskan ke junior. Wah, ini estafet, Pak. Kayak di atletik ya, betul. Tapi kalimat selanjutnya dengan semangat dan tujuan yang sama. Dengan semangat dan tujuan yang sama. Jangan sampai setelah pemimpin menyerahkan ke junior, tapi junior ketika di tangannya langsung bilang begini, mumpung ini ditunggu-tunggu udah lama, akhirnya sampai ke saya juga, robah semua di rumah. Apa yang dirubah? Hal-hal yang sudah ditanam, dirajut, dibangun oleh generasi sebelumnya, yang muda nggak tahan, kepengen semuanya dirubah. Oh, bikin meredup-redup. Ya, kalau pendeta khotbah ada lampu mata elangnya, cetuk, baju saya jadi saudara ya. Di satu tempat gembala ketika melihat ada kebaktian youth-nya seperti ini, dia datang di kebaktian youth, dan ketika lampu mulai ditemaramkan, dia maju ke depan dan berkata, saya minta dengan sangat, mulai hari ini jangan lagi seperti ini. Kami dengan Om membangun gereja ini dengan gereja yang full terang. Jangan dibawa ke dunia lagi. Dan tante nggak tahu ya, saking emosinya, bukan marah, sebenarnya dia menangis ketika mengucapkan kalimat itu. Padahal ketua youth-nya anaknya sendiri. Dan ketika anaknya bertamu ke tempat saya, dia berkata ketika mami datang di kebaktian itu dan mami ngomong, saya merasa saya salah. Saya tidak meneruskan tongkat estafet yang papi dan mami sudah rajut dan bangun. Seharusnya kita meneruskan kekudusannya, kesantunannya, keramahannya. Kita mesti lanjutkan. Jangan terus kemudian mumpung nggak ada yang senior lagi, saya sebagai calon gembala pengganti hantam dengan cara yang dunia sedang tawarkan. Kalau saudara lihat kebaktian-kebaktian di online, beberapa menggunakan cara seperti ini. Klik, yang bukan menghakimi sih, mungkin saya termasuk orang-orang konvensional. Dengan begitu memang kita juga susah. Yang terakhir dalam bacaan kita ayat yang ke-20 dan 3 alasan mengapa kita mesti ambil bagian di dalam penanaman dan pertumbuhan gereja. Tadi yang pertama karena Yesus mau berpartner dengan kita. Yang kedua karena Yesus beri tongkat estafet kepada kita, tapi nggak sembarang orang ya. Betul-betul tim yang militan, yang dalam tingkat kedewasaan. Yang terakhir sekarang dalam ayat yang ke-20 karena Yesus memberi Roh Kudus kepada kita. Wah, ini ditunggu saudara. Roh Kudus. Kita rindu Roh Kudus. Roh Kudus. Izinkanlah saya mengambil bagian-bagian penting daripada apa yang saya sampaikan dari penutup khotbah ini. Alasan yang ketiga, penanaman gereja dan pertumbuhannya. Karena Yesus memberikan kepada kita Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka. Jadi Roh Kudus mengajar kita disiplin. Disiplin. Ajarlah mereka, disiplin. Yang pertama dalam perjumpaan kita dengan Tuhan, kita mesti disiplin. Pak Hendy baca Alkitab jam berapa? Ya suka-suka saya. Jangan. Itu meeting penting. Siapa di sini yang paling penting? Anggap saja Pak Rizwan itu orang penting di hidup saya. Nggak boleh sembarangan atau anggedakan dia. Pak, besok kita ketemuan ya. Jam berapa? Ya suka-suka. Nggak bisa.
Kita mesti cocokkan dua pihak. Saya bisa, beliau bisa. Pak, kalau gitu besok Pak, sebelum jam makan, 11:30. MAG. Deal. 11:30 saya beda dari sana. Kenapa? Saya mesti menghargai sebuah agenda. Begitupun dengan Tuhan. Tuhan ingin pengen kita serius enggak di dalam agenda itu. Tuhan, saya kepengen berdoa saat teduh. Ya namanya teduh di bawah jam 6 Pak. Ya kalau gitu di bawah jam 6 suka-suka saya enggak bisa. Coba rapatkan sedikit. Ya kalau gitu udah jam 5 tet. Jam 5 tet. Dan itu setiap hari. Setiap hari. Kebetulan jam 5 dua temanmu sudah ada di depan kompleks. Sweet. Ajak jogging. Dan kau akan berkata, tidak, saya masih ada meeting. Jam 5 meeting. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu. Kita mesti disiplin dalam perjumpaan dengan Tuhan. Kita mesti disiplin. Kalau dengan Tuhan aja gak disiplin, bagaimana dengan hal yang lain? Kita mesti dalam hal-hal yang sangat penting ini, kita mesti disiplin. Peter Condro almarhum disiplin membaca buku. Tentu rohani. Setiap hari 100 halaman. Perjumpaan pribadi dia dengan Tuhan seperti ada dalam tulisan-tulisan buku. Setiap hari 100 halaman. Kalau saya membaca lambat, mungkin sepanjang hari nggak kerja, dibaca. Tapi ada orang membaca cepat. Mungkin beliau membaca cepat. Pendeta Dr. Gede Widiada kebetulan pernah mengajar kelas kami. Dia berkata, saya belajar disiplin membangun PPW, Praise, Pray, and Worship 2 jam setiap pagi. Di bawah jam 5 dia sudah Praise, Pray, and Worship 2 jam. Dan satu hari itu saya mendengar satu khotbah, entah lewat CD, entah lewat YouTube, pokoknya satu khotbah saya dengar. Dan dalam dalam satu hari yang sama saya membaca Alkitab secara sistematik, berlanjut. Satu hari 10 pasal. Kalau kemarin kejadian 1 sampai 10, maka hari ini 11 sampai dengan ayatnya yang sampai pasal yang ke-20, besok 21 sampai 30. Dan begitu setiap hari 10 pasal. 2 jam investasi di pagi hari untuk PPW. Dengan khotbah orang lain, satu khotbah. Dan sepanjang hari dia mesti baca Alkitab 10 pasal. Saya berpikir di mana waktunya untuk diri dia. Pendeta Yakob Nahawi pada waktu masih hidup berkata, sebelum sukses kurangi kesenangan pribadimu. Sebelum sukses. Kalau semuanya kepengen, nggak ada yang dapat. Mesti ada satu yang kita press, kita kendalikan. Kita tidurkan istilah. Kalau kita ingin berhasil, ingin rasanya penuh, mau nggak mau, kita mesti kurangi kesenangan kita. Dan itu di bawah kuasa kita. Pada ayat yang ke-20 masih Roh Kudus diberikan tadi supaya semakin disiplin berjumpa dengan Tuhan. Ayat 20, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Wah, melakukan segala sesuatu ini bukan teori lagi, tapi sebuah tindakan. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk apa? Berlatih. Buat simulasi. Buat seperti sandiwara kecil-kecilan, acting kecil-kecilan. Buat mentoring. Jadi hal-hal yang kurang sampaikan. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah dibuat seperti pelatihan seperti ini, kurang-kurangnya sudah dikoreksi, maka ketika dia sampai di lapangan, dia nggak ragu. Seperti tadi, para kader pendeta yang akan diterjunkan dari ketinggian 50 meter dengan seutas tali. Kamu mesti percaya bahwa kamu bisa. Amin. Kamu mesti percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Tapi juga kamu mesti percaya dengan orang lain yang ada dalam tim kerja kamu. Itu pasti memperlengkapi kamu juga. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa bilang amin? Ada 3 anak SMU ketika mama saya sakit, langsung menerobos ke ruang pasien. Dan ada 3-4 pasien di kamar itu, karena memang ini bukan kelas 1. Dan langsung menuju ke mama saya, Tante udah percaya Yesus belum? Waduh, saya ada di sampingnya, saudara. Nama itu penginjilan model apa ini, saudara? Tapi saya percaya itu waktu-waktu sangat sempit. Jadi dia mesti pecahkan sandi selama mungkin di bawah 10 menit untuk mendoakan orang. Mama saya belum menjawab, tapi Tante, kita doakan ya, Tante kan lagi sakit. Ya pastilah, kalau senang-senang masa kita mau di rumah sakit. Tutup mata Tante. Jadi satu berdoa, satu tumbang tangan. Saya buka mata, saya bilang ini ngomong
Yang lainnya lagi kemudian kasih traktat, saudara, dan mereka langsung semuanya berkemas-kemas mau pindah ke tempat tidur yang lain. Tapi sebelum itu dia menyapa saya, Om udah Kristen belum? Waduh, saudara, kalau saya bilang saya pendeta, batal semua, saudara ya. Saya juga mesti menghargai tim kerja kita dong, betul nggak? Kita mesti hargai. Oh, saya udah ke gereja kan? Dia ke gereja. Yang rajin, Om, cari Tuhan yang rajin. Saudara, ini kesempatan untuk menunjukkan diri loh. Saya itu ternyata pendeta. Tapi saya pikir ini nggak penting. Mereka sudah menabur, mereka sudah menyiram. Saya nggak boleh cabut atau injek-injek. Kita mesti hargai orang-orang yang seperti ini. Dan saya bandingkan dulu waktu SMA, nggak seradikal dia. Saya bilang terima kasih. Ya Om ya, jangan lupa. Dan hal yang sama dilakukan para raja yang lain. Tapi saya percaya mereka nggak bunuh diri, mereka dipersiapkan. Mereka ditanami ketergantungan kepada Tuhan, keyakinan pada diri sendiri, dan ketergantungan pada tim. Dan mereka bisa menuruni hal yang dilakukan itu. Berapa usia Kristen kita dibanding anak-anak itu? Berapa banyak langkah kaki kita untuk mendampingi mereka yang sedang sakit, bahkan mendoakan mereka? Saya mengatakan belum banyak, belum banyak. Tapi gereja membuka pelatihan akan membuat orang-orang awam yang tadinya belum tahu akhirnya terlatih, terampil, dan punya keberanian untuk berkata, kalau gitu, tante saya mau puji Tuhan yang lain, saya mau ambil semua. Kalau salah-salah sedikit itu hal yang wajar. Tapi ketika semua mau, ketika kumpul kembali ada ceritanya. Yang berhasil tidak ada kegagalan sekalipun ada. Tapi yang gagalnya banyak, kurangnya banyak juga ada. Tapi bisa melengkapi siapa. Dan akhirnya mereka akan semakin mengurangi kesalahannya. Lama-kelamaan gereja ini melahirkan orang-orang awam yang sangat militan untuk melayani Tuhan. Tidak terkumpul lagi, kok tangga nggak datang besok kita, kok Cilia nggak datang ke rumah kita. Enggak, tim ini nggak hanya mereka berdua. Kita punya orang-orang yang juga siap untuk melakukan tugas yang sama. Di bagian terakhir khotbah ini pada ayat 20 dikatakan, dan ketahuilah. Dari bawahi perkataan ketahuilah, dan bahasa asing ini bicara tentang janji. Jadi Tuhan membuat satu penegasan bahwa dia nggak main-main untuk apa yang dia sedang sampaikan di masa sekarang. Dan Tuhan juga nggak main-main untuk sesuatu yang dijanjikan di masa depan. Ketika engkau mengambil waktu seperti ini, mau jadi apa Pak? Jadi pendeta? Nabur, lama-lama habis. Apa orang tidak akan peduli kalau saya sedang kehabisan, saya sedang nggak punya apa-apa? Tapi saya mau kasih tahu ini janjinya Tuhan. Tuhan berkata, orang-orang bertanggung jawab kepada semua firman-Ku. Aku juga akan bertanggung jawab untuk apa yang mereka lakukan untuk aku. Tuhan berkata, aku bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab itu, seorang dokter Vance berkata 90% itu yang kita takutkan. Dokter Vance orang Bandung ini. 90% itu yang ku takutkan, tapi itu nggak terjadi. 10% yang kita takutkan terjadi, tapi yang terjadi pun tidak akan melampaui. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, jangan takut. Kenapa? Kan 90% yang kita takut itu gak terjadi. Tapi apakah masih ada yang 10%? Betul, yang 10% bisa terjadi. Tapi kalau itu pun terjadi, Tuhan tidak akan membiarkan kita menopangnya di luar kemampuan. Amin. Justru dengan 10% itu ada badai, ada penyakit. Justru itu menorehkan sesuatu yang baru. Kami melayani di Pulau Enggano. Setengahnya saya ditelantarkan sampai punya dana. Pak, ini di sini aja Pak, biar dekat sama penduduk. Kenapa mesti saya? Mereka bertiga nih di tempat Kalura. Oh, spring bednya baru, rumahnya bagus, pompanya nggak perlu timbal. Ada matahari datang. Tapi ya udah, nggak usah gelok, nggak usah nyalain, nggak usah nangis. Kenapa? Ini permulaan misi. Dan apa yang dia buat ke saya, ini bagian dari misi. Tuan rumah bilang, Pak Andi doang. Iya,
Pak minta maaf Pak, kamar kita juga nggak ada tempat tidur. Oh Pak juga. Kita bawa pecahan sepeda apa yang nanti kena tuan itu, jadi panjangkan segala macam, baru kita di situ combine di situ. Nah itu kan dusnya gede-gede, jadi dusnya bekas bongkaran itu panjang-panjang. Lah itu saya lapis 2 dus, saya tidur di situ. Ternyata tidur di atas dus enak dengan nyoba di rumah ini. enak itu kan taruh gadget itu menghibur. Udah kecapean hari itu saya tidur ya, dan bukan hanya itu, ternyata di atas kepala saya itu jendela dan langsung tembus dapur. Dan karena tahunya itu kami ini masih lama, kurang lebih 2 minggu, jadi tuan rumah ini dengan segala kesederhanaan tiap hari masak, dari masak air, masak nasi dan sebagainya pakai kayu bakar, dan asapnya ke kamar. Saya pikir puji Tuhan, kita nggak pikirin hidup di tengah, yang kita pikirin nggak ada nyamuk. Itu bilang sama saya. Tapi di hari keberapa teman-teman kami yang bertiga itu dan keluarga yang tempat saya tinggal jam 5 kurang sedikit sudah ada di pelataran kami disiplin doa pagi. Nah sesudah doa pagi, teman kami dari sana lari teriak-teriakan, Pak Hendy, ada apa ya? Ya mereka bukannya mengeluh di sana banyak nyamuk, tetapi mereka juga ada masalah karena anak bungsu daripada keluarga itu, anak Paula itu kerasukan setan. Ya masih kecil, belum genap 2 tahun, dia bisa menempelkan tangannya ke dinding seperti cicak dan tidak bisa dipegang. Dia berontak dengan tenaga yang begitu kuat. Cuma kan pertanyaannya, Tuhan, ini kita masih pelayanan itu nanti malam apa seminar segala macam masih panjang, tapi kenapa ada kayak gini ya? Dan lagi sekali 10% Tuhan izinkan terjadi, tidak akan melampaui kekuatan kita. Habis doa pagi, saya kesana didamping dengan keluarga yang menampung saya, dan saya berhadapan dengan anak itu. Satu aja pesan yang saya ingat, jangan tutup mata melayani anak atau orang yang kerasukan setan. Gak boleh tutup mata. Dan Tuhan langkah per langkah seperti membuat saya seperti seorang pahlawan penuh keberanian. Dan ketika anak itu saya tatap, dia mulai tundukkan kepala, dan kesempatan saya gunakan itu tumpang tangan. Dan ketika tumpang tangan, anak itu melemaskan kepalanya seperti mau tidur karena semalaman nggak tidur. Dan kemudian saya dekati anak itu, saya ngomong sama mamanya, boleh pindah ke tangan saya tante. Oh, Pak ini nggak takut? Saya bilang enggak, saya takut di sini. Anak itu rupanya pilek dan batuk, saya nggak tahu. Ya basah ini saya. Saya pangku, dan anak itu kemudian mengusir. Sebenarnya suruh bikin susu. Ketika anak itu sudah sadar, papanya langsung berkata, Pak, habis ini kamu lagi. Ini tiap hari kayak gini. Kalau sampai tiap hari kayak begini, di rumah ini nggak bersih. Dan kalau kamu mau bebas anak ini, sebab kamu juga mesti tolong rumah ini mesti bersih. Bersih dari apa ya Pak? Mungkin kamu ada pemakai. Mungkin ada barang-barang souvenir yang sudah diberhalakan di tempat itu. Dan waktu itulah pertanyaan ini saya ajak ke mereka. Kalau kamu mau selesaikan, saya mau bantu. Tapi kalau kamu tidak mau selesaikan, nggak apa-apa, besok kembali lagi seperti ini. Kami hari ini bisa tolong, tapi besok kami nggak tahu kami di tempat mana. Dan langsung ibunya teriak, udah Pak, ngaku Pak, ngaku. Suami dan ibu lebih capek. Saya kira suami bilang, Pak, ada beberapa, dia keluarkan keris, dia keluarkan kain yang membalut sesuatu, dan ketika dibuka, ya ampun, kumis macam. Dan banyak lagi yang lain. Dan pagi itu, berita Injil saya sampaikan ke tengah keluarga ini. 10% masalah izinkan terjadi, tapi tidak melampaui kekuatan kita. Dan keluarga ini merelakan barang-barang tumpasnya untuk dibakar. Dan persahabatan kami dengan keluarga lurah ini menjadi sangat dekat. Udah Pak ini tidur di sini? Enggak, enak di sana, nggak ada nyamuk, nggak mencoba. Iya, saya udah betah di situ. Begitu ibu situ disayang sama saya. Dan bagian terakhir ketika kami akan pulang, kami sudah mendekati pelabuhan Kariampu. Bapak Guru menghadap kami, dia berkata, masih ada waktu sedikit Pak. Saya bilang, iya masih sedikit. Kami sekeluarga mau dibaptis, kami turun. Dan kami kirim mereka
ke sungai yang tidak terlalu jauh, dan kami baptis mereka. Ada banyak hal yang kita minta supaya jangan ada masalah, jangan ada ketakutan. Tapi kalau Tuhan izinkan yang 10% terjadi, itu pun dengan satu tujuan. Tuhan yang menampakkan kemuliaan kepada kita di masalah itu, dan itu tidak akan melampaui kekuatan. Ketika semua usai dan pulang ke Jakarta, ini kejadian itu, saya takut. Seperti ada perkataan, kalau Tuhan nggak menyertai, itu gimana? Kalau mendoakan anak itu dan anak itu nggak terlepas, itu gimana? Tapi satu hal yang saya katakan, Tuhan ampuni saya. Kenapa? Karena kemenangan, kemuliaan sudah terjadi. Yang setuju bilang amin? Sudah terjadi. Dan itu mestinya membawa saya semakin yakin bahwa penolong saya, penebus saya, Roh Kudus menyertai saya juga ada di sepanjang hidup saya. Mari sama-sama kita bangkit dulu. Ajarku mengerti segala rencanamu, kata pujian ini. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Kau menyapa kami karena Kau mengasihi kami. Terima kasih. Ajar kami. Terima kasih Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
sekalipun pernah jatuh, bahkan beberapa kali. Karena tangan Tuhan berkuasa untuk mengangkat kami kembali. Hal-hal yang kami takutkan itu banyak. Bisa 90%, tapi justru betul Tuhan, banyak yang tidak terjadi. Kalaupun yang 10% terjadi, tapi kami percaya Engkau ada bersama kami dan Engkau kesanggupan kami. Bahkan tantangan itu justru memperlengkapi kami semakin dekat, semakin berserah, bahkan semakin melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat adanya masalah. Tuhan, kami tidak hanya berfokus pada diri kami sendiri, tapi kami juga mau berfokus pada Tuhan dan pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan taruh supaya kami juga mengasihi mereka. Buat mata kami semua juga melihat ladang Tuhan di Indonesia ini yang sudah menguning. Banyak kesempatan kami bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Banyak tempat di mana kami bisa mengulurkan tangan yang memberi bantuan. Dan banyak kami bisa bercakap memberi support, semangat bagi mereka yang sudah patah hatinya. Ada banyak kesempatan. Tuhan, mari pagi ini Tuhan berbicara khusus kepada kami, pribadi lepas pribadi. Dan jangan biarkan kami tinggalkan tempat ini tanpa satu respon. Jamah hati kami, dengan Engkau janji Roh Kudus akan menyertai kami. Roh Kudus kesanggupan kami, dan Roh Kudus akan memberkati kami untuk hal-hal yang kami perlukan dalam nama Yesus. Jika kami peduli, maka Allah lebih peduli lagi untuk kebutuhan kami. Engkau tolong kami yang bekerja, yang buka usaha. Engkau tolong kami yang sedang ternanti-nanti untuk diagnosa kesehatan. Engkau tolong kami Tuhan untuk orang-orang yang sedang menghadapi masa-masa menjelang pensiun ataupun kena PHK. Tapi kami yakin jikalau Allah di pihak kami, siapa lawan kami? Tidak ada. Itu kata firman-Mu, karena Engkau adalah yang tertinggi. Engkau bisa mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Engkau bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan buat kami Tuhan terlibat menjadi partner-Mu di pekerjaan. Mau diperlengkapi dan selalu pegang janji. Berkati gereja ini, berkati Tante, berkati Kamelia, berkati semua tim gembala dan anak-anak. Berkati kami yang hadir pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Umat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk saat Tuhan berkata. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman yang telah ditaburkan. Amin. Atas nama Ibu Gembala, BPK dan seluruh jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu Kasidi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Yang bertugas saya persilahkan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa, nanti minta dengan penuh kasih untuk Ibu pun kita dalam persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami nabi hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau sudah hadir dengan kami, Engkau sudah menjamah dan merawat kami, bahkan dari awal hingga pertengahan ini Tuhan. Sebentar kami akan belajar untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan, karena Engkau yang telah lebih dahulu memberkati kami dengan yang terbaik. Ajar kami Tuhan untuk memberi dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah setiap persembahan ini boleh berguna bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kedua hamba-Mu yang melayani kolektan pada pagi hari ini dengan berkat yang khusus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Betapa dalamnya kasih-Mu. Setiamu
saudara, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya serahkan kepada yang membaca pengumuman. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau hari ini kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan saya sekali lagi mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada PDM Edukasi yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pelayanan yang sudah setia bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Untuk sekolah minggu atau Alberta Kids diadakan setiap hari Minggu, dan setelah ibadah raya ini diadakan jam 10:30 siang. Jadi buat ibu-ibu yang anaknya dan cucunya ikut sekolah minggu, tolong diingatkan untuk anak-anak untuk hadir jam 10:30 siang ini. Dan untuk kebaktian kaum wanita diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Kebaktian hari Selasa tanggal 18 Oktober akan dilayani oleh PDM Wiwi Kata Elia. Buat ibu-ibu mungkin yang selama ini belum pernah ikut, belum pernah gabung, kami mengajak untuk bergabung bersama di ibadah WBI Alberta yang saat ini masih diadakan secara online, ya. Nanti untuk linknya tiap hari Senin akan di-share di grup Alberta. Buat ibu-ibu juga yang mungkin selama ini udah pernah gabung tapi sudah lama tidak ikut, kami juga rindu untuk kembali mengajak ibu-ibu bergabung bersama. Setiap Selasa ingat jam 10 pagi. Mungkin kalau biasanya sibuk masak atau apa, khusus untuk hari Selasa tolong bisa diatur. Mungkin masaknya lebih pagi, bebenahnya bisa lebih pagi atau setelah ibadah baru bebenah gitu ya. Karena sebenarnya untuk ibadah online waktunya gak terlalu menyita waktu sekali seperti kalau harus hadir. Tapi memang kita sebenarnya rindu untuk bisa ibadah secara tatap muka kembali. Tapi untuk sementara ini kita masih mengadakannya secara online. Dan untuk hari Kamis kita juga mengadakan doa bersama yang juga dilakukan secara online setiap hari Kamis jam 10 pagi. Kalau memang bisa kita juga lakukan doa puasa ya. Tapi mungkin buat yang berhalangan tidak bisa, nggak apa-apa, nggak puasa. Tetapi yang penting kita bersama-sama melakukan doa bersama secara online setiap hari Kamis jam 10 pagi. Untuk kebaktian remaja atau EYT diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Dan untuk Sabtu ini tanggal 22 Oktober akan dilayani oleh PGP Paulus Ibu Nata Sutejo. Untuk minggu depan tanggal 23 Oktober jam 8 pagi kita akan mengikuti kebaktian umum. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kata Elia, Borongan ya, Selasa dan Minggu. Diingetin ya belum ini ya. Dan jemaat juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA grup GBI Alberta. Terutama juga untuk para pelayan supaya bisa memperhatikan jadwalnya, jadwal tugas pelayanannya supaya nggak kelupaan ya. Bisa dilihat yang biasanya setiap Jumat ya udah mulai di-share di WA grup kita. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan pada Bapak David Hanata yang berulang tahun tanggal 21 Oktober. Mungkin bersedia untuk berdiri Pak David supaya semuanya kenal. Nah, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk saudara Noktav Yanus Sega tanggal 22 Oktober. Nah, mungkin ada yang belum kenal Noktav. Oh kayak yang aktif sih. Selamat ulang tahun ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, nggak terasa kalau kita ini udah bulan Oktober dan nggak lama lagi bulan Desember. Karena itu kita akan kembali mengadakan kebaktian Natal umum yang
kebetulan tanggal 25 Desembernya itu jatuh pada hari Minggu. Kalau biasanya kan kita merayakan Natal mungkin nggak tepat tanggal 25 Desember, tapi tahun ini tanggal 25 Desember jatuh di hari Minggu, jadi kita akan mengadakan kebaktian Natal umum hari Minggu tanggal 25 Desember jam 4 sore. Jadi kalau kita ibadah raya biasanya pagi jam 8, tolong diingat untuk kebaktian Natal umum kita akan mengadakannya jam 4 sore tanggal 25. Dan kebaktian awal tahun akan diadakan hari Minggu juga tanggal 1 Januari tapi jam 10 ya. Jadi mungkin bisa diingat supaya nggak salah jadwal, datang ke pagian nanti jam 8 dikirain nggak ada kebaktian karena gereja mungkin belum dibuka. Jadi diingat jam 10 pagi untuk kebaktian awal tahun dan Natal jam 4 sore. Saya rasa itu saja, mungkin ada tambahan pengumuman. Kalau tidak ada, saya undang Bapak Ibu saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak PDM Hendika Sibi. Biarlah Engkau ajar kami, boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur kalau kami yang bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa, yang penuh keterbatasan, tapi kami masih mau dijadikan partner oleh Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas. Karena itu Tuhan, biarlah ajar kami dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau bersedia dipakai sebagai alat-Mu Tuhan, terutama untuk memberitakan Injil yang sudah kami terima Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, untuk orang-orang yang khususnya belum pernah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, perkataan kami boleh menjadi teladan, boleh menjadi terang bagi mereka Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami kemuliaan-Mu boleh terpancar Tuhan, dan semakin banyak orang yang menjadi percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Bapak, kami bersyukur untuk hamba-Mu Bapak PDM Hendika Sibi yang pagi hari ini sudah melayani di tempat ini untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati beliau dengan berkat yang khusus. Kau juga terus tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kau singkapkan rahasia firman Tuhan kepada beliau Tuhan, sehingga dimanapun beliau melayani-Mu Tuhan,
dimanapun Engkau tempatkan beliau berada Tuhan, Engkau jadikan beliau juga sebagai teladan, sebagai terang Tuhan, dan menjadi hamba-Mu yang setia, yang melayani Engkau untuk kemuliaan nama Engkau saja. Kami juga berdoa untuk istri dan ketiga orang anaknya Tuhan. Engkau juga yang berkati untuk pekerjaan dan studi mereka, dan Engkau juga yang buat mereka berhasil. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk Ibu Gembala yang saat ini tidak berada di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau juga yang berkati, Engkau sertai Ibu Gembala kami dimanapun beliau berada Tuhan. Kau yang berikan kekuatan, kesehatan yang baru hari lepas hari. Kau juga yang terus memperlengkapi, memampukan beliau untuk mengembalakan setiap jemaat, khususnya di GPI Alberta di tempat ini. Bapak, kami bersyukur juga untuk setiap jemaat yang boleh dengan setia hadir di pagi hari ini, dan kami juga mau menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang pagi ini tidak punya kesempatan untuk hadir bersama-sama kami di tempat ini. Biarlah Tuhan Kau juga yang berkati mereka seperti Engkau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Bagi mereka yang mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Kau juga yang terus memberikan kekuatan dan kesembuhan Tuhan, sehingga untuk minggu-minggu yang akan datang mereka juga boleh kembali berkumpul bersama kami. Bagi mereka yang berbeban berat, kami percaya Engkau juga tidak pernah meninggalkan mereka. Kau yang akan memberikan penghiburan, kekuatan, dan juga jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi. Biarlah Engkau kumpulkan kami, Engkau taruh kerinduan di dalam hati kami untuk datang kembali beribadah pada hari Minggu yang akan datang. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan, untuk setiap ibadah tengah minggu sepanjang minggu ini Tuhan, untuk KW, untuk EYT, untuk doa bersama, semuanya Tuhan biarlah Engkau juga yang campur tangan, sehingga setiap ibadah yang diadakan boleh mendatangkan berkat bagi setiap jemaat. Dan melalui persekutuan yang diadakan, kami juga boleh semakin mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Bapak, kami juga berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami, khususnya juga yang akan mengadakan pemilu pada tahun 2024 Tuhan. Biarlah Engkau juga yang tolong campur tangan Tuhan. Engkau yang berikan kestabilan buat negara kami ini Tuhan. Di dalam masa kampanye nanti, kami tahu Tuhan pasti banyak hal-hal yang mungkin terjadi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa dan negara kami. Engkau yang menolong khususnya untuk Bapak Jokowi juga saat ini Tuhan, yang masih menjadi presiden kami. Engkau tolong supaya beliau juga bisa bekerja sama dengan wakil beserta seluruh jajaran menteri yang ada di dalam kabinet. Mereka boleh bersatu hati, bergandengan tangan, memikirkan setiap program-program kerja yang bisa untuk membangun bangsa dan negara kami. Mereka punya rasa takut akan Engkau Tuhan. Mereka boleh bekerja secara jujur Tuhan, dan semuanya boleh dikembalikan untuk kemakmuran masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau juga yang sediakan untuk presiden yang akan datang nanti Tuhan. Kami percaya yang akan terpilih adalah yang sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kalau sebentar lagi kami juga mau berpisah satu sama lain, biarlah Engkau juga hantar pimpin tujuan kami, langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Doa tempat kami sampaikan Pak Henry. Kita berada di bagian akhir ibadah ini, dan kita mengimani bahwa semua yang beribadah dan melayani Tuhan sungguh-sungguh, roti dan airnya diberkati Tuhan. Sakit penyakit dijauhkan daripada kita, dan apa saja yang kita kerjakan, Tuhan akan membuatnya jadi berhasil. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka sekarang turunlah atasmu kasih Bapa dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus memenuhi hidupmu
menuntun keluar masukmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Umat yang telah menerima berkat Tuhan sekali lagi berkata, Amin.